Garuda, bersiaplah terbang lebih tinggi. Di tengah kancah persaingan internasional menjelang Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tengah memasuki fase persiapan intensif menghadapi dua raksasa Asia, yakni Cina dan Jepang, dalam laga penting bulan Juni nanti. Menyusul pernyataan tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menegaskan tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk pertandingan mendatang, atmosfer di balik layar semakin panas dengan berbagai spekulasi mengenai calon-calon pemain yang sempat mencuat sebagai harapan masa depan. Meski untuk laga ini tim harus mengandalkan pemain yang telah tersaji di skuad, kabar dari ranah sepak bola internasional menunjukkan adanya minat kuat dalam proses naturalisasi untuk menambah kekuatan Garuda di masa depan, terutama di tengah tren globalisasi talenta yang semakin meluas. Di balik pernyataan Erick Thohir yang menolak adanya penambahan pemain baru dalam waktu dekat, para penggemar dan pengamat sepak bola mulai mengalirkan diskusi tentang peluang pemain naturalisasi yang sudah diketahui dengan kapasitas luar biasa. Di antara nama-nama tersebut, kabar terbaru datang dari Eropa, di mana Jayden Oosterwolde, Emiliano Jonathans, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen muncul sebagai sosok-sosok yang layak mendapat pertimbangan serius untuk bergabung dalam upaya pembentukan skuad Timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Jayden Oosterwolde, bek kiri andalan Fenerbahce, menjadi bintang yang tak lepas dari sorotan. Pada musim 2023-2024, ia tampil impresif di Liga Turki dengan mencatatkan banyak penampilan penting dan peran krusial di lini pertahanan. Meski sempat mengalami cedera serius berupa robekan ligamen anterior, ACL, pada Oktober 2024 yang membuatnya harus absen selama beberapa bulan, data per Maret 2025 menunjukkan bahwa setelah kembali berlatih dan melakukan pemulihan intensif, ia berhasil tampil kembali. Di antara 20 penampilan yang telah dicatat di musim ini, Oosterwolde berhasil mengantarkan 2 gol serta memberikan 1 assist, dengan rating rata-rata mencapai angka 7.0 menurut analisis pertandingan di platform statistik sepak bola internasional. Kecepatan, ketangguhan, serta pengalaman bermain di level kompetisi tinggi seperti UEFA Europa Conference League menjadi nilai plus yang membuatnya dianggap sebagai calon alami untuk memperkuat pertahanan Garuda di masa depan. Para analis dari beberapa portal olahraga ternama di Eropa menyebutkan bahwa keberadaan Oosterwolde tidak hanya akan menambah kekuatan pertahanan, melainkan juga membawa semangat kompetisi yang tinggi dalam setiap pertandingan. Di lini tengah, sosok Emiliano Jonathans yang bermain untuk FC Utrecht mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pemain muda berusia 20 tahun ini, yang sempat diperhitungkan sebagai harapan besar setelah kepindahannya dari Vitesse, berhasil mencuri perhatian publik dengan performa gemilang di lapangan. Hingga Maret 2025, Jonathans telah tampil dalam 18 pertandingan liga, mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist, dengan rata-rata rating mencapai 7.3. Statistik tersebut diperoleh dari pengamatan langsung para ahli sepak bola Eropa yang menilai kontribusinya dalam dinamika timnya. Kecepatan dalam pergerakan, visi permainan yang tajam, dan kemampuan menciptakan peluang di tengah pertahanan lawan menjadi alasan utama mengapa nama Jonathans selalu disebut-sebut dalam diskusi naturalisasi. Dengan darah Indonesia dari pihak ayahnya yang berasal dari Depok, keputusannya untuk mempertimbangkan membela Timnas Indonesia telah mendapatkan sorotan positif dari berbagai kalangan, yang percaya bahwa ia bisa menjadi motor penggerak serangan Garuda di masa mendatang. Tak kalah menarik adalah kabar seputar Laurin Ulrich, sosok yang masih menjadi figur misterius namun penuh potensi. Meskipun informasi rinci mengenai riwayat karirnya tidak sebanyak 2 nama sebelumnya, beberapa laporan dari media olahraga Eropa menyebutkan bahwa Ulrich telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan. Hingga Maret 2025, dalam 14 penampilan di kompetisi top Eropa, ia mampu mencatatkan 2 gol dan 3 assist, serta meraih rata-rata rating pertandingan 7.2. Kelebihan Ulrich terletak pada kemampuannya mengatur permainan dari lini tengah dengan cermat, memecah tekanan lawan dengan sentuhan halus, dan mengoper bola dengan presisi yang tinggi. Berbekal talenta yang belum sepenuhnya tereksplorasi, ia disinyalir menjadi kandidat yang ideal untuk menjadi bagian dari skuad nasional yang tengah membangun masa depan. Media olahraga internasional yang mengamati aksinya memuji konsistensinya dan percaya bahwa jika diberikan kesempatan, ia akan mampu mengisi kekosongan posisi di lini tengah timnas dengan kontribusi signifikan. Di sisi lain, Dean Zandbergen telah menorehkan namanya sebagai seorang gelandang bertahan yang stabil dan handal. Bermain di liga kompetitif Belanda, ia dikenal karena kemampuannya membaca permainan dan memberikan umpan-umpan akurat ke lini serang. Statistik per Maret 2025 mengungkapkan bahwa Zandbergen telah tampil dalam 15 pertandingan Eredivisie, mencatatkan 3 assist dan menunjukkan performa konsisten dengan rata-rata rating mencapai 7.4. Kemampuannya untuk bertahan dan sekaligus menjadi pemecah serangan lawan membuatnya sangat diminati sebagai bagian dari rencana naturalisasi jangka panjang.
Para pengamat dari majalah sepak bola Eropa menegaskan bahwa integritas permainan Zandbergen, serta pengalaman kompetisi yang telah ia miliki, memberikan nilai tambah yang tak ternilai bagi skuad nasional. Kehadirannya di timnas nantinya diakini akan memperkuat lini tengah, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim-tim besar Asia seperti Cina dan Jepang. Di balik hiruk-pikuk persiapan menghadapi pertandingan besar melawan Cina dan Jepang, fakta bahwa tidak ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk laga mendatang menambah beban bagi pelatih dan para pemain yang sudah ada. Namun, sisi positif dari situasi ini adalah fokus penuh untuk mengoptimalkan potensi pemain yang sudah tergabung. Para pemain naturalisasi yang telah resmi bergabung, beserta para talenta muda yang terus dipantau oleh manajemen PSSI, harus mampu memberikan performa terbaik di lapangan. Hal ini sejalan dengan visi strategis untuk membangun tim nasional yang tidak hanya kompetitif dalam jangka pendek, tetapi juga siap menghadapi tantangan jangka panjang di kancah internasional. Dalam perjalanan persiapan ini, proses rekrutmen dan naturalisasi tetap berjalan secara paralel. Meskipun untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang tidak ada tambahan pemain, upaya untuk merekrut talenta berbakat dari kancah sepak bola Eropa terus digalakan. Studi dan laporan dari berbagai sumber internasional, seperti laporan dari portal olahraga Eropa dan analisis dari para pakar statistik, menunjukkan bahwa dengan bergabungnya sosok-sosok seperti Jayden Oosterwolde, Miliano Jonathans, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, timnas Indonesia tidak hanya akan mendapatkan penyegaran di lini belakang dan tengah, tetapi juga membawa dinamika baru dalam gaya permainan. Para analis menilai bahwa potensi integrasi pemain-pemain tersebut ke dalam skuad nasional akan memberikan dampak signifikan, terutama dengan ditemukannya keseimbangan antara pengalaman di level kompetisi Eropa dan semangat kebangsaan yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan besar. Melihat kembali data dan statistik per Maret 2025 yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, gambaran tentang kesiapan masing-masing pemain semakin terlihat jelas. Keunggulan teknis dan fisik Jayden Oosterwolde di Fenerbahce, yang walaupun sempat terhambat oleh cedera, menunjukkan bahwa ia memiliki daya juang untuk bangkit kembali dan berkontribusi di level tertinggi. Sementara itu, kecepatan dan kreativitas Miliano Jonathans di FC Utrecht menegaskan bahwa kehadirannya bisa menjadi kunci dalam mengurai pertahanan lawan sekaligus menyatukan alur serangan dengan efektif. Laurin Ulrich dengan ketenangan dan kecerdasannya dalam mengatur permainan, serta gelandang bertahan andal Dean Zandbergen yang mampu menjadi penghubung vital antara lini pertahanan dan serangan, semuanya menyampaikan pesan jelas bahwa proses integrasi naturalisasi bukan sekadar soal angka atau statistik, melainkan tentang membangun identitas dan kekuatan kolektif yang mampu bersaing di level internasional. Dalam narasi persiapan ini, kita juga tidak boleh melupakan semangat dan tekad dari para pemain yang telah berdedikasi berlatih dan berjuang di lapangan, meskipun beban administrasi dan prosedur naturalisasi harus dilewati. Setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh PSSI dan manajemen timnas diharapkan akan menghasilkan sebuah tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki mental baja dalam menghadapi setiap tantangan. Meskipun menantang, proses naturalisasi ini telah mendapatkan sambutan positif dari kalangan penggemar sepak bola yang melihatnya sebagai jalan strategis untuk mengejar mimpi besar meraih Piala Dunia. Kita juga harus mencermati bahwa setiap langkah naturalisasi tidak hanya mengutamakan kemampuan individu, tetapi juga kecocokan dengan filosofi permainan Garuda. Inilah yang menjadi landasan utama dalam memilih para kandidat yang diincar. Dengan mempertimbangkan data statistik per Maret 2025, seperti 20 penampilan dan rating 7.0 untuk Oosterwolde di Fenerbahce, 18 pertandingan dengan 6 gol dan 4 assist serta rating 7.3 untuk Jonathans di FC Utrecht, 14 penampilan dengan 2 gol, 3 assist, dan rating 7.2 untuk Ulrich, serta 15 pertandingan dengan 3 assist dan rating 7. 4 untuk Zandbergen di Eredivisie. Jelas bahwa para pemain ini tidak hanya memiliki potensi teknis, tetapi juga telah terbukti konsisten di level kompetisi tertinggi. Data-data tersebut diperoleh dari analisis menyeluruh dan laporan dari berbagai platform statistik sepak bola internasional terkemuka yang secara konsisten mengamati performa para pemain di kompetisi masing-masing. Para pengamat dari media olahraga di Eropa menyebutkan bahwa integrasi data seperti inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai kesiapan teknis dan mental seorang pemain untuk bersaing di kancah internasional. Meskipun untuk pertandingan mendatang belum ada tambahan pemain naturalisasi yang resmi, kabar seputar rumor ini menyiratkan adanya harapan besar untuk perkembangan tim di masa depan. Bagi banyak pihak, proses naturalisasi bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan talenta berbakat dari luar negeri yang memiliki darah Indonesia ke dalam sistem permainan yang lebih modern dan dinamis. Dengan demikian, setiap waktu latihan dan setiap pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia harus diisi dengan tekad untuk membuktikan bahwa sumber daya yang ada,
baik yang berasal dari proses naturalisasi maupun pemain lokal, mampu bersaing di level tertinggi. Dalam dinamika tersebut, pernyataan tegas Erick Thohir justru menjadi momentum untuk mendorong semangat internal. Dengan tidak adanya pemain tambahan untuk laga melawan Cina dan Jepang, PSSI dan tim pelatih diwajibkan untuk lebih mengoptimalkan strategi, memaksimalkan potensi yang telah tersaji, dan menggalang kekompakan di setiap lini. Semangat untuk terus berbenah dan mencari solusi terbaik telah menjadi inti dari persiapan ini. Adanya rumor mengenai pemain-pemain potensial seperti Oosterwolde, Jonathans, Ulrich, dan Zandbergen menambah bumbu optimisme bahwa di waktu yang tepat, proses naturalisasi ini akan menghasilkan tim yang mampu mencetak prestasi dan membawa harum nama bangsa di kancah sepak bola internasional. Di balik semua dinamika dan ketegangan yang melingkupi persiapan timnas Indonesia, ada satu pesan penting yang patut diingat oleh seluruh masyarakat pendukung sepak bola tanah air. Semangat, kerja keras, dan konsistensi adalah kunci utama untuk meraih mimpi besar. Baik di dalam maupun di luar lapangan, setiap individu yang terlibat dalam proses ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan Garuda sebagai simbol kejayaan dan kebanggaan bangsa. Dan meskipun jalan yang harus ditempuh mungkin tidak mudah, dengan dukungan penuh dari para pecinta sepak bola serta komitmen tinggi dari seluruh elemen, tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan impian tersebut. Saat kita menunggu deretan pertandingan besar melawan Cina dan Jepang, semakin jelas bahwa setiap celah dalam tim harus dioptimalkan. Analisis data per Maret 2025 dari liga-liga top Eropa memberikan gambaran bahwa para kandidat naturalisasi yang telah mendapat sorotan menunjukkan performa yang menjanjikan dan konsistensi yang luar biasa. Dalam hal ini, tidak hanya statistik semata yang menjadi pertimbangan, melainkan juga mental baja, pengalaman internasional, dan kesiapan mereka untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang agresif namun terstruktur. Penampilan di kompetisi seperti Liga Turki, Eredivisie Belanda, serta pertandingan-pertandingan kompetisi Eropa lainnya merupakan tolok ukur keberhasilan mereka dalam menghadapi tekanan tinggi di level internasional. Maka, langkah integrasi naturalisasi bagi timnas Indonesia tidak sekadar mengejar angka performa, tetapi menjadi upaya strategis untuk mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Mari kita saksikan bersama perjalanan transformasi ini, di mana setiap sentuhan, setiap umpan, dan setiap gol menjadi bukti nyata dari dedikasi para pemain dan semangat kebangsaan yang tak pernah padam. Dengan dukungan penuh dari para pecinta sepak bola tanah air, takdir Garuda untuk mencapai puncak prestasi semakin terbuka lebar. Inilah saatnya menatap masa depan dengan penuh keyakinan, sambil terus menghargai setiap proses yang telah dijalani oleh para talenta yang tampil di level tertinggi. Semoga, melalui integrasi dan proses naturalisasi yang matang, timnas Indonesia akan mampu mempersembahkan penampilan gemilang di panggung dunia serta menghadirkan momen-momen bersejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Teruslah dukung perjuangan Garuda. Saksikan setiap langkah perjuangan, hayati setiap statistik yang menunjukkan kerja keras dan kemampuan luar biasa para pemain, baik yang telah diintegrasikan maupun yang masih dalam proses rekrutmen. Dengan semangat yang menyala-nyala, mari kita saksikan bagaimana strategi, data performa, dan potensi talent luar biasa dari liga-liga top Eropa akan berpadu menjadi satu kesatuan tim yang siap menantang raksasa Asia dalam laga-laga penting mendatang. Karena, di balik setiap statistik dan data yang tercatat per Maret 2025, tersimpan kisah-kisah perjuangan, pengorbanan, dan harapan besar untuk membawa timnas Indonesia melangkah ke panggung dunia. Dukung terus setiap proses dan setiap upaya yang telah dan akan dilakukan oleh PSSI untuk memastikan bahwa Garuda tidak hanya terbang tinggi, tetapi juga mendarat dengan kemenangan di setiap laga yang dihadapi. Inilah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, konsistensi, dan semangat pantang menyerah, mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia tidak lagi sekadar angan-angan. Bersama, mari kita bangun timnas Indonesia yang bukan hanya mengandalkan pemain lokal, tetapi juga mengintegrasikan potensi terbaik dari para talenta naturalisasi yang telah terbukti di kancah Eropa. Inilah era baru sepak bola Indonesia, di mana data, statistik, dan performa lapangan berpadu untuk menciptakan sebuah tim yang akan membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Tetaplah bersama kami untuk update informasi selanjutnya seputar persiapan timnas Indonesia dan kabar-kabar terbaru dari dunia sepak bola global. Ingat, setiap gol, setiap assist, dan setiap penampilan adalah langkah menuju kejayaan. Sampai jumpa di lapangan, dan mari kita wujudkan mimpi besar Garuda dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.